Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan. Video pembelajaran tematik kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keragaman budaya bangsaku, pembelajaran 4. Burung beo burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Mari kita sama-sama dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan share, serta aktifkan ikon lonceng. Namun sebelum lanjut, marilah kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dalam Bhinneka Tunggal Ika, kita harus menjaga persatuan dalam keragaman. Menurutmu, mengapa demikian? Hal ini bertujuan agar keutuhan bangsa dan negara tetap terjaga. Tahukah kamu bahwa nilai persatuan dan kesatuan tercermin dalam sila ketiga Pancasila? Menjelaskan contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan. Buatlah kelompok dengan 3 temanmu. Kemudian, diskusikan contoh-contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, dan yang tidak mencerminkan keduanya. Buatlah dalam bentuk tabel. Misalnya, contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Pertama, menolong teman yang sedang kesusahan. Kedua, berdiskusi dalam menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya, contoh sikap yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan, misalnya, pertama, mengejek teman. Kedua, berkelahi dengan teman. Sekarang, silahkan tuliskan contoh-contoh lain yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan, serta yang tidak mencerminkan keduanya. Ayo mengamati. Indonesia juga kaya akan keberagaman kain tradisional, misalnya batik, songket, dan ulos. Jenis-jenis kain tersebut merupakan kekayaan budaya bangsa. Membedakan bentuk segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Coba temukan bentuk-bentuk segi banyak pada gambar berikut ini. Dari pola-pola kain batik tersebut, kita bisa melihat bentuk-bentuk segi banyak, di antaranya persegi dan segitiga. Tahukah kamu bahwa segi banyak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pertama, segi banyak beraturan. Kedua, segi banyak tidak beraturan. Sekarang, mari kita cari tahu perbedaannya. Segi banyak beraturan. Segi banyak beraturan adalah segi banyak yang seluruh sisi dan sudutnya sama besar. Segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang panjang sisi dan besar sudutnya tidak sama. Jadi, perbedaan segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan terletak pada panjang sisi dan besar sudut. Jika pada segi banyak beraturan, sisi dan sudutnya sama besar, sedangkan pada segi banyak tidak beraturan, sisi dan besar sudutnya tidak sama. Sekarang kerjakanlah latihan berikut. Manakah yang merupakan segi banyak beraturan? Jelaskan. Dari gambar-gambar yang ada, segi banyak beraturan ditunjukkan oleh gambar nomor 1, 2, 5, dan 7. Sedangkan gambar nomor 3, 4, 8, dan 9 bukan segi banyak beraturan, karena panjang sisi dan besar sudutnya tidak sama. Sedangkan gambar nomor 6 bukan segi banyak, karena gambar nomor 6 bukan garis lurus sebagai sisinya. Menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Bacalah teks tarik kipas paparena dalam bukumu. Buatlah peta pikiran tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 1. Untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 1, kalian bisa melihat video pembelajaran sebelumnya, yaitu pada video pembelajaran 1. Kemudian, silakan tulis gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 1 teks tarik kipas pakarena, dan mintalah gurumu untuk menilainya.
Tari Kipas Pakarena. Teks Tari Kipas Pakarena terdiri atas 3 paragraf. Paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Sekarang, mari kita masuk pada paragraf pertama. Dalam paragraf pertama, terdiri atas 2 baris kalimat. Baris kalimat pertama, Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Ini merupakan gagasan pokok pada paragraf 1. Dan baris kalimat kedua, tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa, yang merupakan bekas kerajaan Goa. Ini merupakan gagasan pendukung pada paragraf 1. Sekarang, kita masuk pada paragraf 3. Paragraf 3 terdiri atas beberapa kalimat. Kalimat pertama, cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Ini merupakan gagasan pokok pada paragraf ketiga. Selanjutnya baris kalimat kedua, makna gerakan Tari Kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia.